Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Naufal. Ia dikenal rajin beribadah dan sederhana sekali hidupnya. Suatu malam, Naufal bermimpi aneh. Ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh duduk menangis di bawah hujan deras, sementara cahaya dari langit perlahan turun menyinarinya. Dalam mimpinya, wanita itu memohon kepada Tuhan, "Ya Rabb, apakah masih ada tempat bagiku di sisimu?" Ketika Naufal terbangun, hatinya sesak, pikirannya kacau. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi sejak malam itu ia merasa ada pesan yang besar yang harus ia temukan. Dan kisah yang kami bagikan kali ini barangkali adalah jawaban dari mimpi Naufal. Kisah tentang seorang wanita yang terpuruk dalam dosa, namun takdir membawanya pada kemuliaan yang tidak terbayangkan. Pada masa Bani Israel, ada seorang perempuan muda yang namanya disebut-sebut oleh banyak orang. Wajahnya menawan, parasnya luar biasa, tapi pesona itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan untuk mencari keuntungan dunia. Namanya Malika, seorang wanita yang menjual dirinya, menjadikan kecantikannya sebagai komoditas. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan Malika menjalani hidup sebagai pelacur di rumahnya sendiri. Ia menempatkan ranjang empuk di dekat pintu masuk agar siapapun yang melintas bisa melihat dirinya dengan mudah. Ia tahu benar bagaimana memikat hati pria yang lemah imannya. Harga jasanya pun bukan sembarangan, sekitar 100 keping dinar. Jika dikonversikan ke zaman sekarang, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun siapa sangka jalan hidup Malika tidak berhenti di sana. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan membawanya kepada perubahan yang luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikenal sebagai ahli ibadah berjalan melintasi kota tempat Malika tinggal. Sebut saja namanya Fulan. Ia datang dari daerah yang jauh untuk suatu urusan yang tidak disebutkan. Saat melintasi rumah Malika, pandangannya secara tidak sengaja jatuh pada tubuh Malika yang sedang berbaring di ranjangnya. Pemandangan yang tidak seharusnya ia lihat sebenarnya. Pandangan itu hanya sesaat, tetapi dalam Islam, pandangan pertama yang tidak disengaja bisa menjadi ujian. Fulan merasa dadanya sesak, nafsu syahwatnya membuncah, iman dan logikanya saling bertarung. Ia berdoa, berharap godaan itu segera pergi. Tapi bisikan setan lebih kuat daripada tekadnya. Benteng iman yang selama ini ia bangun dengan sholat dan zikir malam itu hampir runtuh. Fulan akhirnya mencari tahu tarif yang harus dibayar untuk menikmati Malika. Jumlahnya luar biasa, 400 dinar. Fulan yang tidak punya harta sebanyak itu akhirnya menjual semua miliknya, bahkan pakaian yang ia bawa. Ia lepaskan demi membayar biaya tersebut. Ia pun datang ke rumah Malika, menyerahkan pembayaran dan menunggu giliran. Malam itu puluhan pria mengantri demi waktu bersama Malika. Saat gilirannya tiba, ia masuk ke kamar yang penuh dengan aroma parfum dan lilin. Malika telah berdandan dengan cantik, memikat seperti biasa. Namun saat mereka duduk berdua di atas ranjang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Malika hendak menyentuhnya, tubuh Fulan justru menggigil, seolah disiram air es. Ia gemetar, jantungnya berdetak cepat, wajahnya pucat. Suasana di dalam kamar yang tadinya penuh hawa panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Malika, heran melihat si Fulan ketakutan. Aku takut kepada Allah. Aku takut amalku selama ini hancur seketika," jawab Fulan dengan suara bergetar. "Uang yang kuberikan ambillah, itu halal bagimu. Tapi izinkan aku pergi." Malika terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Ini pertama kali bagiku," kata si Fulan. Malika tertegun. Tak percaya ada laki-laki di zaman itu yang masih suci, apalagi setelah melihat kecantikannya. Tapi wajah Fulan tidak berbohong. Ia memang ketakutan. Ia memang tulus. Fulan pun pergi dengan limbung, berjalan tanpa arah. Air mata membasahi pipinya. Ia menyesali niat dosa yang bahkan belum sempat ia lakukan. Rasa bersalah menghantam hatinya lebih keras daripada batu besar.
Sementara itu, di kamar, Malika termenung. Kata-kata Fulan menggema di dalam benaknya. Ia merasa hina. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi wanita yang sangat kecil di hadapan Allah. Ia berkata di dalam hati, "Ya Allah, laki itu baru akan berbuat dosa saja sudah begitu takut kepadamu. Lalu aku yang sudah bertahun-tahun bergelimang dengan maksiat ini, kenapa aku tidak punya rasa takut seperti itu?" Tangis Malika pun pecah. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia bersujud memohon ampunan dari Tuhan yang selama ini ia abaikan. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Malika. Ia menutup rumahnya rapat-rapat, menolak semua tamu, membersihkan dirinya dengan air yang tersedia, lalu memakai pakaian sopan yang ia temukan. Ia mulai sholat, ibadah yang sudah lama ia tinggalkan. Hari-harinya diisi dengan doa dan permohonan ampunan, berharap Allah menerima penyesalannya. Setahun berlalu, Malika masih terus mengingat sosok Fulan. Ia merasa bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Ia berpikir, mungkin jika aku mencarinya dan dia bersedia menikahiku, aku bisa belajar lebih banyak tentang agama. Dengan tekad bulat, Malika pun memutuskan mencari si Fulan. Ia mengingat alamat yang pernah disebutkan si Fulan dan pergi ke sana bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia bertanya kepada warga dan akhirnya sampai juga dia di rumah si Fulan. Fulan membukakan pintu dan mempersilahkan para tamu untuk masuk. Ia belum sadar bahwa wanita yang datang adalah Malika, karena Malika memakai cadar. Saat Malika membuka wajahnya, Fulan langsung mengenalinya. Tubuhnya seketika gemetar. Kenangan setahun lalu yang sangat ia hindari kini muncul di hadapannya. Fulan tak kuasa menahan rasa takut dan penyesalan. Ia berteriak, menangis, dan tak lama kemudian ajal menjemputnya. Si Fulan meninggal dunia dalam kondisi memohon ampun kepada Allah, dengan tubuh masih bergetar ketakutan akan dosa yang tak sempat ia lakukan. Kematian si Fulan membuat Malika terpukul. Ia menangis, berdoa, dan mengadu kepada Allah. "Ya Rabb, aku datang ke sini dengan niat baik. Aku ingin memperbaiki diriku bersamanya, mendekatkan diri kepadamu. Tapi engkau lebih mencintainya. Engkau memanggilnya lebih dulu." Setelah pemakaman Fulan selesai, Malika bertanya pada keluarga almarhum apakah Fulan memiliki saudara laki-laki yang juga salih. Mereka menjawab ada, tapi saudara itu miskin dan tak punya harta. Malika berkata, "Hartaku cukup. Aku tidak ingin mencari dunia. Aku ingin pendamping yang bisa membimbingku menuju surga." Akhirnya Malika menikah dengan saudara si Fulan, dan dari pernikahan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia besar, 7 anak laki-laki yang semuanya kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah di kalangan Bani Israel. Sobat Penapedia yang dirahmati Allah, kisah ini menyimpan pesan besar bagi kita semua bahwa jangan pernah menganggap remeh seseorang hanya karena masa lalunya. Mungkin hari ini seseorang terjatuh dalam dosa, tapi esok ia bisa menjadi kekasih Allah. Seperti yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta. Jika ia mendekat 1 hasta, aku akan mendekatinya 1 depa. Jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari." Subhanallah, betapa rahmat Allah melampaui batas logika manusia. Tobat yang tulus, walau datang dari seorang pelacur, dapat mengguncang langit dan mengubah takdir menjadi kemuliaan. Semoga kisah ini menjadikan gambaran bagi kita semua, jangan pernah menutup pintu tobat, jangan meremehkan orang lain, dan semoga kita termasuk dalam hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.